Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, anak-anakku semua yang di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga Bu Guru dan anak-anak serta orang tua di rumah selalu sehat ya. Ngomong-ngomong, sudah 1 minggu kita tidak ketemu ya. Rasanya Bu Guru juga kangen sama anak-anak, juga kangen gak sama Bu Guru? Nah, oke, meskipun kita ada di rumah, tapi kita tetap bisa belajar loh. Ya, untuk itu hari ini Bu Guru akan memberikan sebuah materi buat belajar anak-anak di rumah. Sebelum kita mulai untuk materi hari ini, pasti anak-anak bertanya kan, kira-kira kenapa sih Bu Guru kita kok harus di rumah selama kurang lebih 14 hari atau 2 minggu? Kenapa kita tidak boleh keluar rumah, jalan-jalan ke pasar atau kemana-mana? Mending kita belajar gitu kan. Nah, Bu Guru juga seperti itu. Kenapa ya? Anak-anak ada yang tahu nggak kenapa? Jadi perlu anak-anak tahu bahwa saat ini di luaran sana, di luar rumah kita itu sedang banyak sekali kuman ataupun virus-virus yang sedang menyebar ya. Kebetulan virus ini bernama virus corona, di mana virus ini berasal dari negeri Cina dan sekarang penyebarannya sudah sampai ke rumah kita loh. Jadi 14 hari itu adalah dimana kita harus istirahat di rumah, jaga diri di rumah, jaga kesehatan di rumah. Karena kenapa? Di luar rumah itu banyak sekali virus. Jadi anak-anak harus tetap di dalam rumah. Nah, jangan khawatir, meskipun ada di dalam rumah, anak-anak tetap bisa belajar bareng Bu Guru. Nah, kira-kira bagaimana ya cara kita untuk menjaga kesehatan kita di rumah? Salah satunya yaitu dengan tidak keluar rumah selama 14 hari ya. Kita tetap di rumah aja, nanti kalau diajak jalan-jalan ke mall, ke pasar gitu ya, jangan mau dulu ya, karena kita harus menjaga kesehatan kita ya. Yang pertama, kalau kita benar-benaran penting banget untuk keluar, itu anak-anak harus hati-hati pakai masker dulu agar kita tidak terpapar polusi, kuman dan juga virus di udara. Terus yang kedua, kita juga harus menjaga kebersihan tangan kita dengan antiseptik. Ini tinggal disemprot seperti ini. Nah, kuman-kuman ini akan mati di tangan kita seperti itu. Tapi ada lagi yang lebih efektif. Kalau berada di rumah, sering-sering cuci tangan. Cuci tangannya memakai sabun ya. Itu lebih jempolan lagi untuk membunuh kuman-kuman dan juga virus-virus. Nah, selain tips-tips yang tadi, anak-anak juga bisa menjaga kesehatan dengan cara mengatur pola makan dengan makan dan minum yang seimbang dan juga bergizi baik seperti susu, sayur, buah, daging dan lain-lainnya. Itu juga bisa loh. Selain itu, ya, kalau kita sudah merasa sakit atau merasa demam, ya kita tetap cukup di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Kalaupun kita harus periksa, kita bisa loh periksa ke dokter terdekat. Sekarang dokter ataupun perawat sudah siap siaga berjaga di rumah sakit dan puskesmas terdekat untuk kita semua ya. Ngomong-ngomong soal dokter atau perawat, kira-kira anak-anak pernah ketemu di mana ya? Apakah perawat itu biasanya bekerja di kantor polisi? Atau perawat itu bekerja di sawah? Atau mungkin perawat itu kerjanya ada di kantor pos? Salah semuanya. Perawat atau dokter itu bekerjanya di rumah sakit ya, dimana tugas perawat atau dokter itu adalah untuk merawat orang yang sedang sakit agar menjadi sehat lagi, agar sembuh kembali. Untuk itu sekarang Guru akan mengajak anak-anak untuk menggambar bentuk, yaitu gambar perawat atau suster atau dokter. Oke, ini temannya Bu Guru taruh dulu ya. Nah, ini Bu Guru mempunyai sebuah
kertas di sini dan juga pensil atau ballpoint atau spidol ya, terserah anak-anak mau pakai yang mana ya. Sebelumnya pertama kita akan membuat lingkaran dulu sebagai kepalanya. Kita bikin lingkaran seperti ini. Ini buat kepala ya. Lalu berhubung ini adalah suster, biasanya suster itu kebanyakan perempuan, ada juga yang laki-laki ya, perawat perempuan. Ini akan ibu guru berikan rambutnya kebetulan ini pakai hijab atau enggak ya? Nggak pakai ya. Kita bikin rambut aja. Kita bikin rambut, sebelum bikin rambut kita bikin telinga terlebih dahulu. Lalu kita kasih belahan rambut di sini agak miring. Kita kasih garis melengkung, set. Lalu kita kasih lagi sini belahannya, set. Nah, seperti ini. Terus ini kok nggak bisa seperti ini? Ini nanti kita kasih leher. Nah, biasanya suster itu atau perawat itu ada ini ya, apa sih bu guru nggak tahu namanya, kayak ini sih, kayak gini. Nah, kayak topi kebangsaannya perawat atau suster. Kita kasih mata dulu. Kasih mata dulu seperti ini. Jangan lupa alisnya, terus hidungnya, terus mulutnya lagi senyum. Nah, seperti ini. Inilah perawat yang selalu merawat kita di rumah sakit. Nah, dan setelah itu kita kasih bajunya. Kita kasih segitiga di sini. Kita kasih terang. Nanti bisa dibantu ibu ya atau ayah di rumah. Lalu kita beri bajunya, pakai baju. Oke, seperti ini. Dikasih seret, cukup. Nah, ini dia seorang perawat atau suster. Nah, ini anak-anak bikin seperti ini ya. Bu, tapi bu guru aku maunya bikin dokter. Oke, boleh. Bikin tenaga medis seperti ini. Nah, jika sudah jadi seperti ini, nanti sama anak-anak juga bisa loh diwarnai di krayon yang bagus ya, agar lebih cantik. Kalau sudah selesai, jangan lupa difoto, lalu dikirimkan ke grup sekolah sama ibu. Oke? Nah, baik ya anak-anak, itu tadi tentang materi kita hari ini menggambar profesi dokter atau perawat. Kalau anak-anak maunya polisi, maunya petani, atau apa aja yang tentang profesi, anak-anak boleh kok gambar apa aja, bebas. Nah, ngomong-ngomong soal perawat yang kita gambar tadi, kalau nggak salah mereka itu juga memberikan edukasi buat kita agar kita tetap menjaga kesehatan di rumah dengan cara cuci tangan. Ya, ada beberapa langkah, yaitu ada 6 langkah cuci tangan yang benar agar kita terhindar dari virus, kuman, dan bakteri. Yuk kita sama-sama cuci tangan.